perlu saksi dari keluarga. Siapa ada suara kak sekandung. Jadi ada surat pernyataan itu, surat permohonan kepada direktur utama bahwa meminta surat keterangan pernah dirawat atas nama anonim ya, disamakan dengan data yang ada kita. Nanti berbarengan ini sebagai lampiran pentingannya untuk ini gitu. Dan itu harus keluarga inti. Keluarga intinya siapa misalkan dalam keluarga itu yang bisa dimintain tanda tangan. Kayak gitu. Jadi sebagai mengetahui. Sekarang kan misalkan gini, Aris ini kan pulang ya, setelah ditahan ya. Nah pulangnya itu ke tempat siapa? Nah itu yang mau bertanggung jawab. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah aku udah sampai di Polres. Dan aku kemarin kan dimintain tolong sama Bapak Kanit untuk diagnosa dari ODGJ atas nama Haris yang kita bawa ke rumah sakit jiwa di daerah dan terkena masalah yaitu curanmor. Penangkapan yang dilakukan oleh warga sekitar dan diserahkan oleh Polres, yaitu Haris adalah positif ODGJ. Jadi kemarin ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengecek kejiwaannya Haris beserta keluarganya juga. Udah diambil keterangan dari Haris dan keluarga, sudah dicek kejiwaannya, hasilnya sudah keluar yaitu Haris positif ODGJ. Nah untuk menambah buktinya, kemarin Pak Polisi meminta kita untuk meminta diagnosa yang waktu itu sempat di rumah sakit jiwa tersebut dan hasilnya baru keluar setelah seminggu. Jadi ini by proses ya, kita bolak-balik ke rumah sakit jiwa untuk ngecek hasil, karena kan nggak langsung kita kesana langsung keluar hasilnya itu nggak, walaupun udah ada sebelumnya, tapi dia harus menyocokkan dulu dan lain-lain. Ditambah kemarin pas kita melakukan perawatan di sana dinamakan anonim, dikarenakan nggak ada identitas diri gitu guys. Ini ya guys, jadi ini fix bahwa Haris adalah ODGJ yang sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dan ini juga ditulis di sini hanya untuk kepentingan pengobatan keselamatan pasien. Nah, jadi itu update kondisi Haris. Jadi kemarin banyak yang nanya kondisi Haris gimana. Haris ini masih di Polres dikarenakan BPJS atau KIS-nya ini baru diurus sama keluarganya dan belum aktif. Karena kemarin waktu itu kita bantu, jadi nggak pakai BPJS atau KIS sama sekali. Dan kita kan nggak ada identitas diri, mulai dari KTP, BPJS atau KIS. Jadi keluarganya baru ngurus dan baru keluar 14 hari masa aktif. Jadi nunggu BPJS-nya aktif, setelah itu baru dari Polres dikirim ke rumah sakit jiwa, nunggu BPJS-nya aktif, dirawat lagi di rumah sakit jiwa di daerah Jakarta, dibantu oleh dinas sosial. Habis itu baru dipulangkan ke keluarganya. Gitu guys, aku juga nggak tahu sih ini kenapa nggak dibantu sama dinas sosial. Harusnya kan kalau mau cepat nggak usah nunggu BPJS aktif atau KIS aktif, tapi kan langsung aja dibantu untuk pemindahan ke rumah sakit jiwa. Tapi harusnya masih ada di polsek sini, kan kasihan, harusnya butuh buru-buru pengobatan, tetapi terkendala masalah BPJS dan KIS. Aku mau bantu pun kan nggak bisa, karena kan ini posisinya kan di polsek
dan harus penanggung-jawaban dari dinas sosial terkait guys, bukan aku lagi sebagai relawan. Bukan aku nggak mau bantu berobatkan atau membiayai, tapi emang karena prosedurnya seperti itu. Kalau bisa aku mau ketemu sama Haris ini, entah kita lihat kondisinya seperti apa, sekalian penyerahan ini sama kanitnya untuk menambahkan barang bukti lagi. Dan sebenarnya sih ya, ini aku pengen usut mengenai orang-orang yang melakukan pemukulan sama Haris sih gitu, karena Haris adalah ODGJ terus dilakukan penganiayaan dan itu jelas ada undang-undang dan pasalnya. Tapi karena keluarganya bilang sudah ikhlas dan tidak mau diperpanjang, jadi ya sudahlah gitu. Semoga sih yang nonton tayangan ini adalah salah satu yang sudah menganiaya Haris waktu kejadian seperti itu. Aku sih sangat menyayangkan, apapun itu kesalahannya harusnya tidak boleh main hakim sendiri, kan ada hukum, kenapa tidak langsung diserahkan aja. Untungnya masih alhamdulillah Haris itu nggak sampai dibakar waktu itu. Coba kalau dilakukan pembakaran bensin yang udah diteriakin sama warga, ya aku nggak akan bisa ketemu Haris lagi. Jadi pembelajaran juga untuk kita semua, stop main hakim sendiri. Sekali lagi, stop untuk main hakim sendiri. Dikarenakan kita udah ada undang-undangnya, kita dilindungi oleh negara dan hukum. Jadi please langsung serahkan ke aparat kepolisian ya. Dan semoga juga yang mukul bisa sadar dan segera tobat nasuha untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Kan nggak tahu itu salah atau enggak. Yang dia tahu ya diteriakin maling, ya udah gitu, membabi buta. Itu sangat-sangat disalahkan dan sangat disayangkan ya. Jadi ini aku takutnya ini kan Haris kan belum stabil banget, udah dilakukan penekanan lagi yang bertubi-tubi untuk hidupnya, dia udah dipukul terus dimasukin ke sel. Aku nggak tahu sih, nggak kebayang gimana nih mentalnya, bahasa kasarnya nih belum sembuh total udah disakitin lagi. Jadinya ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dan ini juga kita mau bikin warung nanti untuk orang tuanya Faiz atau ibunya Faiz biar punya usaha. Mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran dalam membantu Faiz dan juga Bu Firda, yaitu selaku korbannya, karena sampai detik ini motornya belum bisa diambil, katanya butuh proses, masih panjang prosesnya, harus bikin laporan, harus bikin ini itu, sampai sekarang motornya udah sekitar 1 bulan belum keluar. Sedangkan itu harus dipakai sama Bu Firda bekerja menjadi guru honorer dan suaminya bekerja sebagai ojek online. Jadi suami sama istri ini berangkat bareng, ngedrop dulu istrinya, baru suaminya ojek online. Jadi itu motornya benar-benar dipakai sama Bu Firda dan juga suaminya gitu guys. Jadi kasihan banget. Nanti insya Allah kita kasih jalan keluar untuk kedua belah pihak atas kesabarannya. Terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang penasaran, pokoknya ikutin terus guys, dan jangan di skip ya. Bye guys. Tadi kan aku nggak ikut turun ya. Gimana tadi di dalam? Dijelasin dong tadi ngapain aja dan ngomong apa dan ketemu siapa? Tadi kan sebelumnya kita udah janjian sama Pak Wira ya. Tapi Pak Wiranya nggak ada jadwal piket. Jadi tadi kita ketemu Kanit. Ya, betul. Siapa namanya saya lupa deh. Pak Witri. Pak Witri. Bertemu sama Pak Witri. Terus? Nah, kita kan kasih surat Dari Rumah Sakit dari Rumah Sakit Jiwa yang menyatakan Haris itu ODGJ ya. Betul. Setelah itu dari pihak polisi juga udah percaya Bahwa Haris emang ODGJ. Tapi pihak polisi membutuhkan bukti yang kuat. Dia menunggu hasil surat dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
ya yang menyatakan kalau emang benar-benar Haris itu ODGJ. Tuh. Dan setelah dari pihak rumah sakit Polri ada surat bahwa si Haris menyatakan ODGJ, tadi pihak rumah sakit katanya telepon ke Pak Polisi bahwa Haris harus dirujuk ke rumah sakit jiwa lagi. Betul, selama beberapa bulan dulu dulu, iya. untuk pemulihannya. Karena di dalam sel itu dia cengas-cengas gitu ya. Katanya setelah 2 hari di penjara, di lapas, maaf, dia cengar-cengir, senyum-senyum sendiri. Tapi pada saat di BAP pada kejadian, dia bisa menjawab lantang dan tegas dari nama dia siapa, alamatnya di mana, tentang keluarganya dia bisa menjawab. Tapi setelah 2 hari dia udah cengar-cengir, ya udah mulai nggak ngaco. stabil. Terus Oke, dari situ pihak polisi bawa ke RS Keramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut si Harisnya. Karena untuk memastikan ya, Betul. bener nggak ini Haris ada indikasi ODGJ. Jadi nanti juga dari pihak polisi benar-benar hanya nunggu hasil fixnya Haris itu ODGJ atau bukan. Nah tadi juga aku berdengar dari polisi Pak Witri ya tadi ya, kenapa dari pihak polisi harus benar-benar meyakinkan banget karena ini ternyata Haris sudah ketiga kalinya masuk ke sel. Ya, betul. Yang sama lagi ya. Iya, kejadiannya curanmor juga sama iya, ya. curanmor. Jadi Iya, jadi polisi kayak ini bener "Gimana ya Mbak, sih? ini bener nggak sih?" Gitu. Polisi juga agak bingung. Aku juga tadi kaget udah Iya. ketiga kali. oh udah ketiga kali. Terus Mm-mm. yang pertama berapa tahun? Bulan dia, ya? Dia nggak ngejelasin berapa tahunnya. Bahkan dia kenal sama polisi-polisi. Bahkan kata Pak Witri tadi dia bisa nyebutin nama polisi-polisi yang ada di polsek. Dia apal Mbak. Gitu. Jadi gimana kita anggap dia ODGJ tapi dia bisa. Iya, ternyata kalau kata keterangan polisi juga bahwa si Haris ini eksekutornya dan temennya itu cuma sebagai joki makanya bisa kabur. Haris yang nyongkel motornya dan yang bawa lari motornya. Dipikir logika tuh, ini Iya, bener jadi gak sih? polisinya tuh Gitu. juga bingung, bener gak sih? Gitu. Nah, nanti kalau emang dari RS menyatakan ODGJ, nanti setelah itu Diserahkan polisi itu ya. bakal cabut perkara ya. Iya, bakal gelar perkara dulu. Perkara Setelah gelar perkara selesai baru nanti motornya bisa dikembalikan ke pemiliknya. Iya, pemiliknya. Ibu Berapa Firda. lama? Belum tahu. Belum tahu itu. Masih nunggu hasil dulu dari pemeriksaan rumah sakit Polri Kramat Jati. Karena kalau udah dokter menyatakan ODGJ, polisi udah nggak bisa ngapa-ngapain karena kan udah ada rekaman medisnya. Udah nggak berwenang lagi untuk masalah Haris. Tadi sih yang Pak Polisi cerita kalau misalkan memang terbukti nanti dari pihak kepolisian menyerahkan kepada pihak keluarga untuk nantinya harus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini sekarang nunggu dari itu apa namanya BPJS. Kenapa nggak dibantu sama dinas sosial? Katanya sih dibantu sama si kata Apri ya, dibantu sama dinsos ya. Masih nunggu gitu. Ya berarti nggak perlu BPJS dong. Dari Kayaknya dinas sosialnya langsung ya. Iya kan harusnya dari dinas sosial langsung ke rumah sakit jiwa tersebut. Berarti nggak harus nunggu BPJS, harusnya udah bisa langsung proses dong. Seharusnya sih. Coba nanti kita ngomongin lagi. Ngomongin Coba lanjut lagi tanyain nanti. lagi. Oke, nah ini karena kita nggak bisa wawancara juga ya nggak Betul, bisa. betul. Nggak bisa. Katanya nggak punya wewenang dan tidak diperkenankan, yang kita hargai karena kan takut salah juga mungkin dari pihak kepolisian seperti apa nanti terus tidak sesuai sama pihak rumah sakit, takutnya mungkin seperti itu gitu. Dan ini lagi pula udah kali ketiga, aku juga kaget sih yang ketiga kali ternyata. Tapi ya aku juga nggak bisa menjudge bahwa seperti apanya karena yang aku juga nggak tahu yang kedua itu dia kapan, Gimana? terus berapa tahun masuk sel kayak gitu-gitu kan aku nggak paham, hanya keluarganya yang ngerti. Tapi yang jelas Haris ini fix ODGJ, kondisi yang nggak stabil, dia nggak bisa tidur, udah putus obat, jadi berlipat-lipat mungkin penuh tekanan dikarenakan faktor ekonomi di rumahnya. Dia jadi kepikiran, oh ibunya gini, jadi beban lagi ke dianya. Makanya doain aja ya guys. Sekarang Haris masih di sel ya? Di Di RS Polri Kramat Jati. Oh, udah perawatan. Betul, Iya. masih perawatan. Oke. Terus semoga nanti
cepet balik lagi pulih, nanti bisa kembali lagi ke orang tuanya, kumpul lagi sama keluarganya. Mungkin nanti bisa membantu orang tuanya seperti apa, soalnya kita mau bikin warung insya Allah ya, Biar satu mandiri. persatu biar mandiri, jadi nggak bergantung sama orang lain gitu, orang-orang sekitar. Dan kondisi Haris juga nggak terlalu banyak pikiran nanti besok makan gimana, besok lagi gimana, karena yang kerja cuma satu orang di sana, dan itu pun cuma digaji 1 juta rupiah. Kakaknya Haris sebagai pembersih apa sih, jalanan ya kalau nggak salah. Oke guys, makasih banyak sekali lagi. Doain Haris nanti bisa kita wawancara lagi dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita ini nanti wawancara juga keluarganya, karena waktu datang ke rumah sakit kemarin kan nggak boleh kita ya. Jadi pihak keluarga, padahal aku udah datang sama tim dari pagi banget, malah dari jam 8 lewat udah nyampe sana. Tapi karena nggak bisa wawancara, terus kondisinya juga tidak memungkinkan karena kode etik dan lain-lain, jadi ya udahlah kita pulang lagi gitu. Yang penting mah semua pihak keluarga diberikan kelancaran untuk ngobatin Haris dan untuk apa ya, menjadi saksi bahwa emang Haris adalah ODGJ gitu. Betul ya? Ya betul. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing